Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam ampunan, berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan pola hidup yang memabukkan. Pola hidup yang memabukkan itu akan saya bagi ke dalam dua hal. Yang pertama dalam tataran fisik, yang kedua psikis. Karena yang fisik terkait dengan diri, maka saya akan kembali kepada teori tentang sedulur papat kelima pancer. Sedulur papat kelima pancer itu yang pertama fisik. Fisik itu asupannya makanan, minuman, dan nafas, udara, oksigen. Yang kedua psikis itu asupannya, konsumsinya adalah terwujudnya sebuah harapan atau harapan yang menjadi kenyataan. Fisik dan psikis itu membentuk raga. Yang ketiga akal. Akal itu konsumsinya ilmu pengetahuan. Yang keempat nafsu. Nafsu itu konsumsinya adalah pengendalian. Dan yang kelima itu adalah Ruhul Kudus, itu konsumsinya adalah zikir. Pola hidup memabukkan atau dalam sederhananya mabuk itu saya kategorikan ke dalam dua, yaitu mabuk yang karena zat fisik, yang kedua karena pola hidupnya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menegaskan bahwasanya diharamkan homer, berjudi, menyembah berhala, dan mengadu nasib. Allah memerintahkan untuk menjauhi empat hal tersebut jika kita ingin beruntung. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah homer. Homer ini adalah fisik. Jadi homer ini mari kita sederhanakan menjadi narkoba atau minuman yang beralkohol dan juga zat psikotropika atau zat aditif yang terkait dengan narkoba gitu saja. Jadi homer ini kita manai secara cerdas sebagai minuman dan narkoba. Narkoba ini atau minuman dan narkoba ini merupakan konsumsi barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama statusnya haram, yang kedua statusnya ini tidak baik jika dikonsumsi oleh badan kita, oleh tubuh kita. Maka jika seseorang mengkonsumsi alkohol atau narkoba, itu yang diserang langsung dua. Dalam video sebelumnya tentang makanan yang halal baik, itu untuk yang statusnya haram atau halal itu kaitannya dengan psikis. Untuk yang statusnya baik atau buruk, makanan yang baik atau buruk, itu statusnya fisik, hubungannya ke fisik. Narkoba ini atau homer ini atau keduanya merupakan barang yang haram secara hukum dan juga jelek atau tidak baik secara medis. Ini kita bicara penyalahgunaan ya, bukan medis yang menggunakan. Nah, karena ini merupakan barang haram, maka ketika dikonsumsi itu yang diserang psikis. Karena ini barang yang dapat merusak, maka ketika dikonsumsi itu yang terkena fisik. Jadi dua langsung, fisik dan psikis. Akibat yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan pada fisik ketika seseorang mengkonsumsi barang haram ini adalah melemahnya daya kerja otak. Jadi otak kinerjanya sangat dipengaruhi oleh ini. Tidak normal. Sehingga ketika daya kerja otak tidak normal, maka kemampuan atau kinerja otak pun menjadi tidak maksimal. Ataupun bisa melampaui manusia normal, tapi pada akhirnya tetap tidak maksimal.
Kadang-kadang jika menggunakan zat berbahaya kemudian menjadi doping itu bisa kuat sekian hari, tapi setelah itu ambruk gitu. Jadi barang narkoba ini itu melemahkan otak secara fisiknya sehingga kinerja otak pun jadi lemah. Ketika kinerja otak lemah, kinerja nafsu naik. Nafsu ini paketnya dengan akal. Jadi akal dan nafsu itu menciptakan rasa. Sekali lagi, akal dan nafsu menciptakan rasa. Fisik dan psikis menciptakan raga, membentuk raga. Nah, ketika daya otak, daya akal, daya intelektual melemah karena otaknya terganggu oleh fisik otaknya terganggu oleh narkoba, maka otomatis nafsunya yang meningkat. Maka orang yang sedang dalam pengaruh narkoba itu biasanya dan memang faktanya adalah melemahnya kemampuan berpikir, meningkatnya emosional, sehingga siapapun yang ada dalam pengaruh narkoba itu ketika mengambil keputusan itu keputusannya salah, karena keputusan itu hanya didasari oleh nafsu. Itu akar masalahnya di situ. Nah, kemudian karena ini barang haram juga menyerang psikis. Jadi kalau barang baik dan buruk diminum, dimakan, yang diserang fisik secara medis gitu loh. Tetapi kalau barang ini haram atau halal, maka terkaitnya dengan psikis atau kejiwaan. Karena ini juga barang yang haram, selain buruk untuk badan juga barang yang haram statusnya, maka menyerang juga psikis gitu loh. Dampaknya apa? Dampaknya orang yang mengkonsumsi barang haram apapun, baik itu makan ataupun narkoba, maka kecenderungannya orang itu akan cemas dan khawatir. Jadi orang yang selalu mengkonsumsi barang yang haram, maka kecemasannya itu akan terus mengendap, kemudian terakumulasi dan pada saatnya nanti bisa berpengaruh terhadap pola hidupnya. Jadi orang yang mengkonsumsi barang haram, dia pola hidupnya biasanya timbul rasa cemas, timbul rasa takut, timbul rasa khawatir, terutama terhadap hidup. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya, tidak ada ketenangan dalam psikisnya. Gitu. Jadi karena psikis ini kaitannya dengan harapan, dengan kenyataan, maka orang yang memakan barang haram, kekhawatiran dan kecemasan terhadap kehidupan itu sangat tinggi. Karena juga haram ini merupakan hukum Allah, maka orang yang selalu mengkonsumsi atau terus-terusan mengkonsumsi barang yang haram, baik itu haram secara zat seperti narkoba atau babi, ataupun haram karena pola mendapatkannya yang tidak halal seperti hasil mencuri, maka kecenderungan orang itu berbuat salah, kecenderungan orang itu berbuat jahat itu sangat besar. Jadi karakteristik orang yang memakan barang haram biasanya sulit untuk diarahkan menuju jalan yang baik gitu. Makanya Rasulullah selalu mewanti-wanti agar kita memberi makanan kepada anak atau keluarga itu dari barang yang halal secara zat, juga barang yang halal secara proses atau mendapatkannya, sehingga halal di depan Allah lengkap. Nah, konsumsi narkoba ini memabukkan. Jadi membuat daya kendali terhadap diri lemah itu. Karena apa? Karena otaknya tidak berfungsi atau karena fisik otaknya lemah, kinerja otaknya menjadi ikut lemah dan nafsu menjadi tinggi. Nafsu dan akal itu sebenarnya tidak bisa tidak bisa sakit atau tidak bisa dilemahkan. Tapi yang lemah itu fisik otaknya, sehingga daya kerja otaknya jadi lemah gitu loh. Jadi si narkoba ini menyerang fisik otaknya sehingga daya kerja otaknya lemah. Nah, ini hal yang memabukkan dalam hidup yang disebabkan oleh fisik. Gitu. Nah, oleh karena ini berbahaya baik untuk kehidupan kita maupun untuk pola hidup ibadah kita sangat berbahaya. Karena jelas Allah menegaskan ini homer ini haram. Maka homer itu kita paketkan dengan narkoba.
ya psikotropika lah seperti itu, barang-barang nafsa seperti itu kita pakaikan ke sana, maka mari kita berdoa semoga kita dijauhkan atau kita terus berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari ancaman barang-barang seperti ini untuk kita dan juga keluarga kita. Selanjutnya saya akan membahas terkait memabukkan secara yang disebabkan oleh pola hidup bukan dari zat atau dari hal yang sifatnya perilaku. Oke. Baik, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.